Angin sore membawa bau hujan yang tertahan. Jalanan Jakarta masih padat, tapi Nara sudah terbiasa dengan riuhnya kota. Ia bersandar di dekat jendela kafe, memainkan sedotan es kopinya sambil menatap layar ponsel. Notifikasi dari seseorang yang cukup familiar pun muncul begitu mengejutkan. Udah sampai, macet nggak? Ucap Dimas. Nara tersenyum kecil. 3 tahun sudah ia mengenal cowok ini dari dunia maya. Tapi setiap pesan dari Dimas tetap saja membuat dadanya terasa hangat. Baru aja duduk. Kamu di mana? Jangan bilang masih OTW. Enggak lah, udah dari tadi kok. Cuman sekarang aku masih sedikit gugup. Nara berdecak pelan sambil tertawa kecil. Cowok setenang dia bisa gugup juga, gumamnya. Ia memandangi keluar jendela. Ada rasa berdebar yang susah dijelaskan. Mereka bukan lagi orang yang sekedar saling muncul di notifikasi. Mereka akan bertemu secara langsung hari ini. Setelah sekian lama, hanya saling mengisi hari lewat layar. 3 tahun lalu, semesta mempertemukan mereka secara tidak sengaja lewat sebuah aplikasi bahasa. Waktu itu, Dimas hanya mengomentari postingan Nara tentang lagu indie favoritmu. Keduanya lalu mengobrol panjang, bertukar rekomendasi musik, membahas drama Korea yang sama-sama mereka sukai. Dari beberapa obrolan receh, mereka berubah menjadi 2 orang yang saling menunggu pesan. Setiap hari, tanpa bertemu. Mereka sudah merencanakan pertemuan setahun lalu, tapi kehidupan ada-ada saja. Pandemi kecil di kantor Nara membuatnya harus bekerja dari rumah selama berminggu-minggu. Dimas juga mendadak mendapat proyek besar yang mengharuskan ia berangkat keluar kota. Lalu ketika semuanya mereda, Nara kehilangan keberaniannya. Bagian itu yang tidak pernah ia akui bahwa ada perasaan takut untuk bertemu. Takut ekspektasi mereka tidak pada sesuai dengan kenyataan, takut salah satu dari mereka kecewa, takut apa yang terasa nyata di layar ternyata rapuh di dunia nyata. Namun beberapa bulan terakhir perasaan itu berubah. Ada hari-hari ketika suara Dimas lewat voice note jadi satu-satunya hal yang bisa menenangkan pikirannya setelah seharian dikejar deadline. Ada malam ketika mereka ngobrol lewat panggilan sampai matahari terbit. Ada momen ketika Nara sadar ia lebih percaya Dimas daripada beberapa orang yang hadir langsung di hidupnya. Dan mungkin itulah alasan yang akhirnya bikin Nara berani mengatakan, kita ketemuan yuk. Lonceng yang ada di pintu kafe berbunyi nyaring dan refleks Nara menoleh. Seorang laki-laki yang bertubuh tinggi menggunakan hoodie hitam masuk ke dalam kafe. Rambutnya berantakan, tapi masih terlihat mendingan. Wajahnya begitu familiar, tidak jauh beda dengan yang ada di video call. Tapi tetap rasanya seperti baru melihatnya. Matanya yang hampir mendekati sempurna itu mencari keberadaan Nara, lalu berhenti tepat di tatapan yang sama. Dimas hanya tersenyum kecil, senyuman yang sama persis seperti di layar, hanya saja kali ini terasa nyata. Nara, suaranya pelan tapi jelas. Nara berdiri. Hai. Mereka tertawa kecil, sama-sama kikuk. Dimas selalu duduk di depan Nara, meletakkan ponsel di meja seperti seseorang yang akhirnya bisa berhenti menunggu. Aku kira kamu pendek, katanya tiba-tiba. Nara menatapnya sebal. Aku 164 cm kok, itu gak pendek-pendek banget. Di video kelihatannya 160, jawab Dimas santai. Ya biasanya aku duduk. Mereka tertawa kikuk tapi natural. Tidak ada keanehan seperti yang dulu mereka takutkan. Kamu kelihatan sama kayak di video, kata Nara akhirnya. Baguslah. Aku kira kamu bakal bilang aku beda. Enggak, Nara menggeleng. Kalau beda pun aku tetap tahu itu kamu. Ada jeda kecil. Mata mereka kembali bertemu. Dimas menarik napas. Aku senang banget, akhirnya kita ketemu.
Nara merasakan sesuatu yang menghangatkan dadanya. Iya, aku juga. Waktu berjalan lebih cepat dari seharusnya. Dari obrolan soal kerjaan, drama Korea terbaru, sampai cerita masa kecil yang tidak pernah mereka sebutkan sebelumnya. Anehnya, tidak ada rasa canggung. Seolah mereka memang terbiasa duduk berhadapan seperti ini. "Kamu kelihatan tenang banget ya," kata Nara. "Sebenarnya aku gugup parah," jawab Dimas. "Kalau kamu perhatiin, dari tadi kaki aku goyang terus." Nara melongok ke bawah meja. Dan itu benar. Nara tertawa sambil mengatakan kalau Dimas itu menggemaskan. "Gemas? Ada-ada aja, yang gemesin itu kamu." Ia mendengar cowok itu tertawa kecil. Suara yang selama ini hanya hadir lewat speaker ponsel, rasanya berbeda, lebih hangat, dan lebih dekat. "Tenang aja," ujar Dimas lembut. "Aku juga mikir kamu lebih cantik dari yang aku bayangin." Nara membeku. Ia menatap Dimas untuk meyakinkan kalau cowok itu serius, gak main-main. "Kamu bikin aku deg-degan," gumam Nara. "Ya bagus," jawab Dimas. "Karena kamu juga bikin aku kayak gitu." Setelah 2 jam mereka memutuskan berjalan-jalan ke taman dekat kafe. Langit sudah gelap, tapi lampu-lampu kota membuat segalanya tampak hangat. "Kita sering banget bahas pertemuan pertama," kata Dimas sambil menatap langit. "Tapi sekarang pas ketemu, aku malah gak tahu harus ngapain." "Kita jalan-jalan yuk," jawab Nara. "Kayak biasanya." "Boleh. Tapi kali ini kita jalannya bisa bersampingan." Mereka berjalan menyusuri taman tanpa banyak kata. Ketika mereka sedang asik menikmati suasana taman, tiba-tiba Dimas memberhentikan langkahnya. "Nara." Apa Dimas?" "Aku pengen bilang sesuatu yang mungkin sudah lama aku pendam." Nara langsung menoleh. "Ada apa emangnya?" Dimas menatap mata Nara dengan penuh ketulusan yang tidak pernah bisa disamarkan oleh piksel atau kualitas kamera. "Aku suka sama kamu, udah dari lama. Tapi aku takut buat ngomong, karena selama ini kita cuman virtual. Aku takut kalau aku ungkapin, kamu bakal ngerasa terikat atau malah terasa terbebani." Nara merasakan dadanya yang meluruh. "Dimas, tapi hari ini, waktu aku lihat kamu duduk di kafe tadi, semua rasa takutku hilang." Suara Dimas sedikit bergetar. "Aku ngerasa kayak akhirnya pulang ke rumah yang dari dulu cuma bisa aku lihat lewat layar." Nara memejamkan mata untuk merasakan perasaan itu. Ia sudah menahan perasaan itu cukup lama. Rindu yang ia sendiri tidak berani untuk mengakuinya. Kerinduan akan seseorang yang belum pernah ia sentuh, tapi selalu ada di hatinya. "Aku juga suka kamu, Dim." Dimas menatapnya tak percaya. "Serius?" Nara mengangguk. "Kalau aku gak suka, gak mungkin. Aku deg-degan sampai kayak orang mau ujian setiap lihat chat dari kamu." Dimas terkekeh, tapi matanya sedikit berkaca. "Aku kira kamu gak bakal pernah bilang gitu." "Aku juga ngiranya kayak gitu." Dimas mendekat perlahan ke arah Nara. "Boleh aku pegang tangan kamu?" Nara tersenyum malu dan menjawab, "Boleh." Ujung jemari mereka bertemu. Rasanya hangat, nyata, dan lebih indah daripada semua panggilan yang pernah mereka lakukan. Malam semakin larut, tapi semesta terasa tenang. Mereka duduk di bangku taman, dan tangan mereka yang masih saling menggenggam. "Aku takut semua ini cuma mimpi," bisik Dimas. "Kalau ini cuma mimpi, biarin aja. Kita bisa mimpi sama-sama," balas Nara. "Mulai hari ini, kita gak usah virtual lagi ya." Nara menggenggam tangan Dimas lebih erat.
Iya, sekarang kita lebih nyata. Dan untuk pertama kalinya, sejak 3 tahun lalu, mereka kini bersama, nyata dan bahagia.